sebagai pembuka, aku mau jelasin dulu tentang apa sih itu algoritma pencarian atau searching algoritma. Jadi searching algoritma itu merupakan proses untuk menemukan suatu nilai atau elemen dalam suatu struktur data seperti array, linked list, ataupun database. Nah, dengan searching algoritma atau algoritma pencarian ini, kita bisa tahu apakah nilai yang kita cari itu ada, dan kalau ada, kita bisa tahu di posisi indeksnya keberapa nilai tersebut berada. Kemudian, tipe dari searching algoritma ada dua, yaitu yang paling dasar, ada linear search dan binary search. Kalau linear search itu algoritma pencarian yang kita periksa satu persatu elemen dari awal sampai akhir. Kalau binary search itu lebih cepat dalam pencarian, tapi hanya bisa dipakai jika datanya sudah dalam keadaan terurut. Nah, kali ini kami akan lebih fokus pada linear search. Jadi linear search merupakan algoritma pencarian yang dimana kita mencari nilai tertentu yang disebut key dengan cara memeriksa setiap elemen di dalam suatu array maupun list secara satu persatu mulai dari awal sampai akhir. Jika ketemu yang sesuai yang kita cari, maka kita ambil indeksnya. Dan kalau udah sampai akhir dan ternyata tidak menemukan nilai tertentu yang kita cari, berarti nilai tersebut tidak ada dalam array maupun list tersebut. Dijelaskan juga komponen-komponen yang ada dalam linear search. Yang pertama ada array ataupun list, yaitu kumpulan data yang ingin kita cari. Kemudian ada target ataupun key yang merupakan nilai yang dicari. Kemudian ada loop atau pengulangan untuk memeriksa setiap elemen. Kemudian ada condition, yaitu syarat pengecekan, seperti apakah nilai sekarang sama dengan target. Nah, selanjutnya aku bakal kasih lihat gimana sih implementasinya linear search pada program sederhana yang sudah kami siapin ini. Jadi yang pertama ada for loop, di mana for loop ini akan melakukan pengecekan pada setiap elemen yang ada di array tersebut. Lanjut, untuk pengecekan key-nya, di sini menggunakan if. Jadi program ini akan mengecek jika key sama dengan elemen yang sedang dicari. Jika akhirnya sampai akhir tidak ditemukan, maka program ini akan menampilkan bahwa key tidak ditemukan dalam array ini. Misalkan di sini diminta untuk menentukan array, misalkan, dan key yang dicari itu 45. Jadi program ini tuh bakal ngecek dari elemen yang paling pertama yaitu 10 dan membandingkannya dengan key yang kita cari yaitu 45. Jika tidak ditemukan, maka program ini akan lanjut ke elemen selanjutnya. Dan jika langsung ditemukan, maka program ini mengembalikan key dan juga indexnya. Lalu saya akan memberikan contoh jika key yang dicari tidak ada dalam array ini. Misalkan key-nya itu 30. Nah, misalkan key yang dicari itu tidak ada, maka program ini akan menampilkan bahwa key 30 ini tidak ditemukan dalam array setelah mengecek semua elemennya. Kapan sih linear search ini kepakai dalam program? Jadi yang pertama itu jika datanya itu tidak diurutkan. Yang kedua, jika ukuran datasetnya kecil ataupun sedang. Kemudian yang ketiga, jika pencarian yang dilakukan dalam program itu jarang dilakukan. Yang keempat, jika perlu hal yang mudah diimplementasikan. Yang kelima, jika struktur datanya itu tidak konsisten ataupun jarang digunakan. Dan yang terakhir, jika memerlukan indeks key, beberapa indeks key dalam sebuah array. Jadi linear search ini tidak hanya terbatas untuk mencari satu indeks key pertama yang ditemukan, tapi bisa dimodifikasi untuk mencari semua indeks key yang ditemukan dalam sebuah array. Nah, dari penjelasan awal tadi, pasti kalian udah kebayangkan apa aja sih kelebihan dari linear search ini? Aku bantu rangkum ya. Yang pertama itu, linear search itu mudah dipahami dan diimplementasikan. Karena dalam
prosesnya, kita cuma perlu 4 komponen utama, yaitu array, key, perulangan, dan perbandingan sederhana. Jadi buat kalian yang baru belajar algoritma, ini akan cocok banget. Kedua, nggak perlu data yang terurut. Berbeda dengan binary search, yang wajib datanya disortir terlebih dahulu, linear search ini bisa langsung digunakan meski urutan datanya acak. Yang ketiga, bisa digunakan untuk semua jenis struktur data, mau itu array, list, string, atau struktur data lain asal mereka bisa diakses satu persatu atau berurutan. Yang keempat, bisa menumbuhkan lebih dari satu hasil sekaligus. Jadi, kode linear search itu bisa kita modifikasikan. Misalnya, kalau kita pengen cari semua posisi di mana suatu key itu muncul. Kemudian, penggunaan memori yang rendah. Karena kita hanya melakukan proses yang biasa, jadi memori yang dipakai itu tetap kecil atau konstan. Linear search ini juga memiliki kekurangan. Ada beberapa kondisi yang membuat linear search ini tidak efisien untuk diterapkan. Yang pertama, tidak efisien untuk data set yang besar. Karena dia bekerja dengan memeriksa elemen satu persatu, jadi kalau datanya ratusan bahkan ribuan, prosesnya bisa memakan waktu yang cukup lama. Ditambah lagi, kalau elemen yang ingin dicari berada pada posisi paling akhir atau tidak ada sama sekali, program akan tetap harus mengecek semua elemen dari awal sampai akhir. Yang ketiga, tidak memantapkan data yang sudah diinputkan. Jadi walau kita sudah mensortir data itu sebelumnya, linear search tetap harus mengecek dari awal satu persatu. Jadi tidak ada keuntungan yang diberikan dari data yang terurut tersebut. Yang keempat, linear search dikenal sebagai struktur data yang lebih lambat dari struktur data lainnya. Dan terakhir, kurang cocok digunakan pada aplikasi yang perlu performa tinggi atau real time karena linear search tidak menyediakan proses pencarian yang cepat.